Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bertemu di semester genap ya. Setelah antum sekalian pada hari kemarin atau hari sebelumnya antum untuk refresh liburan, kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan antum sekalian menjadi lebih semangat, menjadi lebih giat beribadah, giat belajar, dan juga giat untuk membantu umi dan abi. Baik anak-anak sekalian yang Pak Jaja banggakan, untuk pembelajaran PAI pada kesempatan ini adalah bagian bab 9 berkaitan dengan berkata baik, sopan, dan santun. Sebelum pembelajaran dimulai ya, Pak Jaja sampaikan bahwa yang memiliki buku paket PAI silakan antum buka halaman 82 ya. Di sana ada konsep atau peta konsep di materi ini. Jadi cuma dua ya penjelasan ataupun submateri yang akan dijelaskan pada kesempatan di pembelajaran 9 ini. Yang pertama, sebelum kita mulai, kita sama-sama membacakan doa ya, dengan dimulai membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian yang berbahagia, pada submateri yang pertama adalah berbicara yang baik ya. Jadi bagaimana berbicara yang baik? Perlu antum ketahui bahwa ketika antum berbicara ya, kata-kata yang antum lontarkan, kata-kata yang antum sampaikan itu harus kata-kata yang tidak menyinggung orang lain. Ya, kata-katanya itu harus lemah lembut. Ya, harus lemah lembut. Bagaimana kata-kata kepada orang tua, bagaimana kata-kata kepada adik ataupun kepada anak yang usianya di bawah antum. Nah, itu harus menggunakan kata-kata yang baik. Bahkan dalam aktivitas sehari pun ya, ketika ada hal-hal yang menakjubkan, ketika hal-hal yang memang kita dibuat tercengang atau lain sebagainya, itu ada kata-kata yang memang sangat dianjurkan ataupun menjadi pedoman kita sebagai umat Islam, yaitu kata-kata zikir yang pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, kalau kita dipuji alhamdulillah ya, kalau kita ada sesuatu yang menakjubkan subhanallah ya. Kalau antum sekalian ada musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan yang merupakan bagian dari berbicara yang baik itu adalah meminta izin ya. Meminta izin baik kepada orang tua atau kepada guru atau kepada siapapun ya, ketika antum bertamu ya, maka antum harus meminta izin. Misalkan kepada umi antum, kepada abi antum minta izin bahwa antum akan main ke rumah siapa, kan seperti itu ya. Jadi jangan antum itu berangkat tanpa izin kepada umi dan abi atau kepada ibu dan bapak guru saat di kelas, saat di sekolah. Maka antum harus minta izin saat mau ke kamar kecil, harus minta izin ya, seperti itu. Atau kepada teman saat antum bermain di rumah teman, saat mau meminjam ataupun akan bermain dengan mainan teman atau milik teman, antum harus meminta izin. Itu merupakan bagian dari berbicara yang baik atau merupakan bagian dari kata-kata yang baik. Paham ya?
ya insya Allah antum akan bisa. Bagian yang kedua adalah materinya sopan santun dalam berbicara. Nah, untuk lebih memahami, Pak Jaja akan membacakan sebuah cerita ya. Sebuah kisah mungkin di buku paket halaman 83 juga ada. Ini kisah tentang Kamil, Hasan, dan Husin. Nah, baik ya. Siap untuk mendengarkan cerita? Ya. Siap dengarkan. Kamil, Hasan, dan Husin mereka berteman. Mereka duduk di kelas 1 sekolah dasar. Rumah mereka saling berdekatan. Mereka berangkat dan pulang sekolah bersama-sama. Mereka sering bermain bersama sepulang sekolah. Mereka bersahabat, saling menyayangi. Mereka tidak pernah bertengkar jika berbeda pendapat. Mereka menjaga agar tidak berkata kasar. Selalu saling menghargai dan saling mengingatkan, mengutamakan kebersamaan dan kerukunan. Mereka pun rajin sholat berjamaah di masjid atau di musola. Di dalam musola mereka tertib dan sopan, tidak pernah berlari-lari ataupun bermain-main di waktu sholat. Kamil sangat disenangi teman-temannya. Ia penyabar, bersikap sopan santun, tidak pernah berbohong. Ia terkenal anak yang jujur. Suka menasehati jika ada temannya yang bertengkar. Ia ikhlas dan senang mengunjungi temannya saat ada yang sakit. Ia juga mendoakan supaya Allah segera menyembuhkannya, sehingga ia bisa bersekolah dan bermain kembali. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah sebuah kisah pendek yang menceritakan tentang Kamil yang berteman dengan Hasan dan Husin ya. Nah, ini bagian dari sebuah persahabatan yang memang akan menjadikan kebersamaan dalam suka dan duka. Mereka saling menghormati, bersahabat, bahkan tidak pernah bertengkar. Karena apa? Mereka saling menghargai ketika ada perbedaan pendapat, tidak pernah berebut mainan lain sebagainya. Ya, itu gambaran dari sebuah kehidupan yang memang benar-benar mendahulukan sopan santun kepada orang lain. Ketika antum juga mampu untuk bergaul ataupun bermain dengan teman ataupun bahkan dengan adik atau saudara sendiri, maka di saat antum di sana ada antum tetap sopan dan santun, ataupun antum saling menyayangi, antum saling menghargai, maka insya Allah tidak akan bertengkar ya, tidak ada yang nangis-nangis atau bahkan keluar kata-kata yang tidak baik atau kasar. Nah, ini adalah bagian dari apa? Bagian dari kebersamaan bermain bersama teman yang harus mengedepankan bersikap sopan dan santun. Tidak pernah berbohong, senantiasa jujur. Bahkan suka menasihati jika ada temannya yang berkata kasar atau bertengkar ya. Atau ada temannya sakit, ia mengunjunginya, menengoknya, bahkan mendoakannya agar temannya cepat sehat ya, seperti itu. Maka anak ataupun orang yang seperti itu akan banyak temannya yang menyenangi ya. Akan disenangi oleh teman-temannya, akan disayangi oleh orang tua ya, oleh umi dan abi, akan tambah sayang kepada anak yang seperti itu. Bahkan guru-gurunya juga ya. Untuk itu antum sekalian, dari gambaran tadi mudah-mudahan antum menjadi anak yang berkata baik, anak yang memiliki sopan santun. Demikianlah untuk pertemuan hari ini ya. Sudah selesai tentang materi bab 9. Untuk selanjutnya ya, antum tugasnya adalah silakan buka di halaman 81 ya. 81 itu adalah halaman judul dari bab 9. Nah, di sana ada kotak mewarnai ya, maka antum mewarnai sebagus mungkin. Setelah itu antum fotokan dan share ke Pak Jaja. Cukup sekian pertemuan hari ini, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.